Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fajri dari Fakultas Agama Islam Prodi Perbankan Syariah. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen risiko dari pengertiannya, tujuan dan contohnya. Manajemen risiko terdiri dari dua kata yang berbeda. Seperti yang kita ketahui bersama, manajemen secara umum berarti mengatur atau mengorganisir. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata resiko adalah akibat yang kurang menyenangkan atau bisa kita biasa sebut merugikan atau membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan dalam bisnis itu sendiri. Resiko berkaitan dengan hasil aktual yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah cara mengatur, mengolah, serta mengorganisir setiap risiko-risiko yang akan terjadi atau dialami oleh setiap perusahaan atau badan usaha tersebut. Manajemen risiko biasanya dilakukan oleh investor saat melakukan analisis untuk mengukur potensi kerugian dalam investasi. Kemudian mereka mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan tujuan investasi dan toleransi risiko yang telah dianalisis bersama. Kategori risiko yang bisa ditoleransi ini bisa dilihat dari besarnya risiko yang dihadapi tersebut. Biasanya risiko dengan tingkat bahaya yang kecil akan dibiarkan, namun berbeda dengan risiko yang besar. Sebagian besar perusahaan akan menghindarinya, kalaupun tidak dihindari, perusahaan tersebut harus menyiapkan strategi-strategi yang sangat hati-hati untuk kedepannya. Tujuan manajemen risiko yaitu ada beberapa. Yang pertama itu melindungi perusahaan dari tingkat risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua itu memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga itu mendorong manajemen yang bertindak proaktif mengurangi risiko kerugian, menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan keunggulan kinerja perusahaan. Yang keempat itu mendorong setiap insan perusahaan untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan sebagai upaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai risiko dan pentingnya pengelolaan risiko. Terus meningkatkan kinerja perusahaan melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang dituangkan dalam peta risiko yang berguna bagi manajemen dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara berkesinambungan dan terus-menerus. Contoh manajemen risiko yaitu seperti ancaman, bahaya, atau hambatan dalam perusahaan. Yang pertama itu pesaing meluncurkan produk baru, perubahan teknologi menyebabkan jasa atau produk tidak laku, manajer andalan tiba-tiba mengundurkan diri sebagai karyawan, formula rahasia dicuri dan dijual oleh karyawan kepada pesaing, KKN menggerus laba dan membuat perusahaan keropos. Yang pertama itu contohnya itu resiko bank pasar. Resiko pasar adalah suatu resiko kerugian pada posisi neraca serta pencatatan tagihan dan kewajiban di luar neraca yang timbul dari pergerakan harga pasar. Faktor yang menyebabkan terjadinya resiko pasar itu ada 6. Yang pertama itu penawaran dan permintaan. Yang kedua likuiditas, yang ketiga itu intervensi, yang keempat itu arbitrase, yang kelima itu peristiwa ekonomi dan politik, yang keenam itu faktor-faktor indikator ekonomi. Terus resiko di koperasi kredit. Koperasi kredit sebenarnya adalah miniatur dari perbankan yang dikelola hampir sama, yaitu uang masyarakat anggota koperasi dan kemudian menyalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkannya. Setiap perusahaan pasti memiliki resiko dalam menjalankan kegiatan perusahaannya. Salah satu resikonya yang akan dihadapi perusahaan adalah resiko kredit.
Resiko kredit adalah resiko yang dihadapi sebuah perusahaan karena pendanaan atau pendanaan eksternal yang diusahakan oleh perusahaan. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.